Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Genial Fikesmala, NIM B301-80102, Yulistia Primadani, B300-80113, Tisa Pratiwi, B300-80117, dan Tessa Ayunda Aprilia, B300-80123, dan saya sendiri jadi moderator Yasmin Rama Seva Surya Safia, NIM B300-1896. Kelompok kami akan menjelaskan tentang akuntansi, komitmen, dan kontingensi. Dan saya persilakan teman saya untuk menjelaskan apakah itu akuntansi, komitmen, dan kontingensi. Silakan, saya persilakan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang komitmen. Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama terpenuhi. Komitmen dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak dan sifatnya pasti. Jenis-jenis komitmen ada dua, yaitu komitmen tagihan, yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya. Yang kedua yaitu komitmen kewajiban, yaitu komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain. Yang pertama, saya akan membahas tentang komitmen tagihan. Komitmen tagihan terdiri dari yang pertama, fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan. Fasilitas ini merupakan fasilitas pinjaman yang diterima oleh bank dari pihak lain dan belum ditarik atau digunakan oleh pihak penerima. Fasilitas ini akan dicatat sebesar nilai nominal yang diperjanjikan dan selanjutnya bila ada mutasi akibat penarikan atau penggunaan pinjaman, maka akan dikurangi sebesar nilai penarikan. Yang kedua yaitu pembelian valuta asing berjangka. Pembelian valuta asing berjangka adalah transaksi berjangka valuta asing yang masih outstanding pada saat tanggal laporan. Transaksi ini sebesar nilai tagihan bank atau valuta berjangka. Pada transaksi ini menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku. Yang ketiga yaitu pembelian valuta asing tunai atau spot yang belum terselesaikan. Transaksi yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan dicatat dalam rekening komitmen kelompok tagihan. Transaksi ini akan menjadi tagihan pada saat diselesaikan. Penyelesaian transaksi ini paling lambat adalah 2 hari sejak tanggal transaksi. Penyajian transaksi valuta asing ini sebesar nilai yang harus diselesaikan pada tanggal laporan. Yang kedua, saya akan membahas tentang komitmen kewajiban. Komitmen kewajiban terdiri dari yang pertama, yaitu fasilitas kredit yang diberikan dan belum ditarik. Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dan belum ditarik atau belum digunakan akan menimbulkan kewajiban merealisasi bila nasabah menariknya. Oleh karena itu, transaksi ini dicatat dalam komitmen kewajiban. Komitmen ini dicatat saat terjadi komitmen dan akan terjadi mutase sejalan dengan penarikan kredit ini oleh nasabah atau debitur. Jadi, dapat dikatakan bahwa fasilitas ini pada saat perjanjian dicatat sebesar nilai plafon kredit yang disetujui. Kemudian, akan terjadi mutasi atau berkurang sejalan dengan jumlah kredit yang ditarik. Yang kedua, ada kewajiban pembelian kembali aktiva yang dijual dengan syarat tempo. Pembelian kembali lazimnya dilakukan setelah jangka waktu tertentu, jatuh tempo, menurut kesepakatan antara bank penjual dengan pihak lain atau bank lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa repurchase agreement adalah komitmen bank untuk membeli kembali sesuai waktu yang diperjanjikan dan harga yang diperjanjikan pada akhir periode tertentu. Aktiva yang dijual dengan syarat repo umumnya aktiva finansial atau sekuritas tertentu. Transaksi ini akan dicatat sebesar harga yang disepakati kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam rekening administratif,
pun dicatat sesuai dengan nilai kewajiban yang akan timbul sesuai perjanjian dengan jurnal. Yang ketiga ada surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN yang tak dapat dibatalkan irrevocable dalam rangka perdagangan dalam negeri. SKBDN yang tak dapat dibatalkan merupakan jaminan dalam bentuk SKBDN dalam rangka lalu lintas perdagangan dalam negeri. Penerbitan SKBDN merupakan tindakan bank untuk memberikan non-cash loan kepada nasabah. Pencatatan pada rekening administratif pada saat penerbitan SKBDN dan pada saat pencairan oleh pihak penerima di bank pembayaran, bank lain atau cabangnya. Saldo komitmen kewajiban ini akan tampak pada setiap akhir periode laporan dengan melihat pendebetan rekening pada saat terbit dan pengkreditan rekening ini pada saat pencairan. Yang keempat, ada penjualan valuta asing tunai spot yang belum diselesaikan. Adalah komitmen bank yang bersifat tagihan atau kewajiban yang timbul karena transaksi valuta asing tunai. Yang kelima, ada penjualan valuta asing berjangka. Transaksi penjualan valuta asing berjangka sering dilakukan oleh bank. Transaksi ini akan menimbulkan komitmen tagihan dalam valuta asing, tetapi akan menimbulkan komitmen kewajiban untuk valuta rupiah. Dalam konteks transaksi rupiah, maka pencatatan pada saat transaksi penjualan dilakukan akan dicatat dalam rekening administratif. Yang keenam, ada akseptasi vessel berjangka atas dasar SKBDN berjangka atau usage L atau she. Penerbitan SKBDN berjangka akan menimbulkan penerbitan wesel berjangka atas SKBDN tersebut oleh pihak bank pembayaran yang disetujui oleh beneficiary. Wesel tersebut dapat didiskontokan atau ditunaikan sebelum jatuh tempo bila mendapat akseptasi atau kesanggupan dari bank penerbit SKBDN. Lalu ada laporan komitmen. Laporan komitmen adalah laporan suatu kewajiban bagi bank untuk melaporkan besarnya tagihan atau kewajiban bersih atas seluruh transaksi komitmen yang telah dilakukan. Laporan komitmen ini ada tujuan yaitu untuk alat kontrol bagi bank yang bersangkutan dalam mengelola aktiva dan kewajibannya termasuk di dalamnya pengelola alat likuid untuk memenuhi kewajiban yang diperkirakan akan terjadi beberapa hari atau bulan yang akan datang yang akan dikaitkan dengan tagihan yang akan diterima. Lalu ada waktu yaitu laporan komitmen dibuat setiap tanggal laporan bersama dengan pembuatan neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya isi. Memerinci seluruh kewajiban dan tagihan komitmen yang dimiliki oleh suatu bank. Manfaat. Dapat diketahui apakah bank memiliki suatu kewajiban atau tagihan bersih dari sejumlah komitmen yang telah ada. Komitmen ini akan mempengaruhi perhitungan aktiva tertimbang menurut resiko ATMR dalam rangka perhitungan rasio kecukupan modal atau CAR. Laporan komitmen per 31 Januari 20 dalam jutaan rupiah. Tabel di atas merupakan demikian Bank Omega masih akan mendapatkan dana sebesar 124,23 miliar rupiah, yang berarti akan ada pertumbuhan dalam jumlah aktiva. Kontingensi. Kontingensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu bank, yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa datang. Azas konservatif dalam kontingensi. Penyisian suatu rugi kontingensi dapat dilakukan pada perhitungan rugi laba bila kedua kondisi berikut dipenuhi. 1. Terdapat petunjuk kuat bahwa telah terjadi penurunan nilai suatu aktiva atau telah timbul kewajiban pada tanggal neraca. 2. Jumlah kerugian yang dapat ditaksir secara wajar. Kontingensi tagihan. 1. Bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain. Bank garansi dari bank lain adalah semua bentuk bank garansi atau jaminan yang diterima oleh bank yang mengakibatkan tagihan kepada pihak bank penjamin bila pihak yang dijamin melakukan ingkar janji atau investasi di kemudian hari. 2. Pembelian opsi valuta asing adalah transaksi yang melibatkan pembelian call option dan penjualan put option atas opsi yang telah diterbitkan oleh bank.
Lalu yang selanjutnya, ketiga, pendapatan bunga dalam penyelesaian. Dalam akuntansi perbankan, khususnya menyangkut pendapatan bunga dari aktiva produktif, bank akan menganut prinsip konservatif dalam arti sangat hati-hati. Bank akan membukukan pendapatan bunga dalam rekening nominal dengan akrual basis maupun cash basis kalau aktiva tersebut masuk dalam kolektibilitas lancar. Rekening administratif kontingensi tagihan akan timbul bila aktiva produktif yang mendatangkan pendapatan bunga masuk kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, bahkan macet. Pendapatan bunga yang timbul akan diakui dengan kas. Sebagai konsekuensinya, pendapatan bunga yang belum diterima tetapi sudah menjadi hak bank harus dicatat dalam rekening administratif pendapatan bunga dalam penyelesaian. Lalu kontingensi kewajiban. 1. Garansi yang diberikan. Bank garansi yang diberikan adalah semua bentuk garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin oleh bank yang bersangkutan prestasi atau cedera janji. Kedua, surat kredit berdokumen dalam negeri SKBDN yang dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan dalam negeri. SKBDN ini dapat dibatalkan saat berlakunya atau saat masih berjalan sehingga tidak ada kepastian bank untuk melakukan kewajiban. Bank akan melakukan pembayaran atau tidak tergantung SKBDN tersebut dibatalkan atau tidak. Untuk itu, SKBDN jenis ini akan dicatat dalam rekening administratif kelompok kontingensi kewajiban ketika SKBDN tersebut diterbitkan. Dan yang terakhir yaitu penjualan opsi valuta asing. Opsi jual atau put option adalah opsi yang memberikan hak kepada pemenang opsi untuk menjual valuta asing pada harga tertentu selama atau pada akhir masa opsi. Sebagai opsi, pemegang opsi jual tentu akan melakukan bila underlying aset pada akhir periode memiliki harga di bawah strike price. Sebaliknya, bila harga jual pada saat jatuh tempo di atas strike price, maka pemegang opsi tidak akan melaksanakan opsinya. Dengan memperhatikan karakter opsi seperti ini, maka transaksi penjualan opsi merupakan transaksi bersyarat yang masuk dalam kelompok kontingensi kewajiban dengan pencatatan pada saat kontrak. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.